Halo semuanya, aku Anggi Larasati dari Prodi PGSD Universitas Kuningan. Dan ini video pembelajaranku di kelas 6 SDN Cigintung. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, oke. Sebelumnya ada yang nggak masuk nggak? Atau hadir semua? Hadir semua. Oke. Sekarang, oh iya, sebelum mulai belajar kita baca doa dulu. Sok dipimpin siapa yang mau doa dulu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Oke. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak terakhir yang kita belajar sama ibu itu pelajaran apa? Matematika materi apa? Ingat nggak? Satuan berat. Ada yang KG, HG, DAP gitu ya. Nah sekarang kita akan belajar satuan volume. Sebelumnya ibu mau tanya nih, dari 3 bangun ruang atau 3 wadah ini, menurut kalian wadah mana yang paling besar? Apakah wadah tabung, kubus, atau balok? Kubus. Ada yang bilang tabung, ada yang bilang kubus. Kita belum tahu ukurannya berapa karena kita belum mengukur. Jadi hari ini kita akan mengukur volume bangun ruang dan volume air yang akan masuk ke dalam bangun ruang ini atau wadah ini. Nah sebelumnya, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu diharapkan kalian mampu mengukur, menghitung dari wadah 3 bangun ruang ini. Lalu menghitung volume air yang masuk ke dalam itu kira-kira berapa liter ya, atau berapa mili gitu. Oke, jadi kan ibu punya 3 wadah ya di sini. Nah kalau ibu isi wadah kubus ini dengan air, maka airnya akan berada di dalam wadah. Jadi air akan memenuhi wadah satu full wadah ini. Nah hari ini kita akan belajar yang pertama ada volume bangun ruangnya. Nanti kita hitung ini sisinya berapa senti, lalu yang ini juga jari-jarinya berapa senti. Nanti kita hitung bareng-bareng. Nanti kita hitung, lalu juga kalian akan menghitung volume cairnya. Jadi kira-kira air yang akan memenuhi wadah ini tuh berapa liter? Nanti kalian uji coba dengan kelompok masing-masing. Oke? Bisa dipahami dulu sampai situ? Kan di sini ada 3 wadah yang berbeda. Nah, kenapa sih setiap air itu yang masuk ke dalam ini tuh jumlahnya berbeda-beda? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, kenapa? Setiap wadah memiliki volume yang berbeda-beda, maka volume air akan berbeda. Oke, tepuk tangan dulu. Jawabannya tepat ya, karena setiap wadah ini volumenya berbeda-beda, maka air yang akan dimasukkan pun juga akan berbeda-beda. Oke, jadi ibu minta satu kelas ini kita bagi jadi 6 kelompok ya. Satu kelompoknya itu terdiri dari 6 orang atau 7 orang. Satu kelompok akan ibu kasih 1 wadah ya. Nah, ini kelompok ini ya. Oke, jadi kan tadi sudah ada kelompoknya, satu kelompok satu wadah. Nah, ibu kan tadi sudah bagikan LKPD-nya juga ya. Di sini berdasarkan wadah yang kalian dapatkan. Nah, di contohnya ini ibu contohin. Di sini wadahnya tabung. Nah, nanti kalian akan mengisi tabel-tabel di sini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu, kalian pada mau garis nggak? Oke, sebelum kita bereksperimen, seperti yang tadi ibu bilang, kita akan mengukur dimensi wadah atau volume bangun ruang yang sudah kalian dapatkan menggunakan rumus. Lalu kita juga akan mengukur volume air yang bisa dimasukkan ke dalam wadah itu berapa liter. Sebelumnya ibu mau tanya, masih ingat nggak rumus dari volume tabung, volume balok, dan volume kubus? Ingat atau sudah lupa? Ada yang ingat, ada yang lupa. Nah kalian sudah dapat kelompok. Nanti setiap kelompok akan di sini udah ada petunjuknya ya. Jadi yang pertama yang kalian lakukan itu kalian mengamati wadah yang kalian dapat itu apa? Apakah kubus, balok, atau tabung? Nah selanjutnya di sini petunjuk kedua, ukur dimensi wadah menggunakan penggaris atau meteran. Karena kalian bawanya penggaris, jadi nanti kalian mengukur dimensi wadah yang kalian dapat sini itu berapa. Misalkan di sini dapat balok, kalian ukur. Balok kan rumusnya P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa, panjang berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nanti dihitung. Lalu begitu juga yang kubus dan tabung. Selanjutnya setelah kalian hitung, kan itu kan tugas bersama ya, tugas kelompok ya. Jadi lanjut di sini petunjuk yang ke 5. Tuliskan rumus dan langkah perhitungannya pada kolom yang tersedia. Sini kan ada, misalkan ini tabung ya, diameternya berapa? Tahu kan diameter? Tahu nggak? Ingat nggak? Diameter dari, kalau diameter tabung dari ujung di sini berapa diameternya? Misalkan diameternya ini 12 cm, dihitung pakai garis 12 cm. Lalu jari-jarinya di sini tulis 12 cm, diameter 12 cm. Lalu jari-jarinya berapa? Jari-jari berarti dari titik ujung ke titik tengah. 12 bagi 6, bagi 2 berapa? 6. Berarti jari-jarinya 6. Seperti itu. Paham? Nah, lalu tingginya berapa? Dihitung. Tulis. Misalkan tingginya 15, tulis 15. Nah, rumus volumenya, nah ini tulis. Di sini ada rumus volume. Tulis yang ini P kali L, ini kali
Jawabannya 359 cm kubik. Nah, tulis 359. Lalu volume cairnya berapa? Nah, baru kita bereksperimen. Jadi karena di sini kan nggak keluar ya air di wastafelnya. Nanti kalau misalkan kalian sudah mengisi yang ini sampai rumus volume, nanti perwakilan setiap kelompoknya ambil gelas ukur yang ada di depan. Kalian ambil air, kira-kira dihitung. Misalkan kalian ambil airnya dilihat, ini 100 ml. Lalu ke bawah 900 ml. Kalian lihat airnya 100 ml. 100 ml. 1000 ml. 1000 ml. Nanti kalian tuang di sini. Tuang sampai penuh. Kalau misalkan 1000 ml, ternyata 1000 ml cuma sampai sini doang. Nah, kalian kira-kira dari sini ke sini berapa ya? Coba di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya nanti ya, 600 ml. Misalkan kalian 600 atau 500 ml, kalian ambil air lagi, ternyata penuh airnya di dalam wadah ini. Berarti hasil tadi 1000 ml tambah 500 ml itu berapa? 1500 ml. Kalian tulis di sini volume cair 1500 ml. Nah, lanjut. Yang ini volume bangun ruang berapa cm kubik? Masukin lagi yang ini. Tadi misalkan 459 cm kubik, tulis lagi di sini. Volume cairnya tulis lagi dari yang sini. Nah, apakah hasilnya mirip? Di sini misalkan tadi 459, sedangkan di sini 1500. Apakah 459 cm sama dengan 1500 ml? Sama atau beda? Beda. Jadi hasilnya tidak mirip. Nah, kenapa tidak mirip? Kalian tulis, bisa jadi perhitungan kalian salah. Nanti setelah ini diisi semua, tulis kesimpulannya apa? Apakah hasilnya berbeda antara volume bangun ruang dengan volume cair itu, apakah hasilnya mirip atau tidak? Kalian tulis di sini di kesimpulan. Habis itu nanti dipresentasikan satu kelompok ke depan. Sampai situ dulu, paham tidak? Paham? Oke. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk masing-masing presentasi kelompok depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Coba perkenalkan dulu namanya. Dari sini dulu. Perkenalkan saya Akbar. Perkenalkan saya enggak. Perkenalkan saya itu. Perkenalkan nama saya. Oke, coba silakan hasil diskusi kalian. Berapa kalian dapat kelompok apa? Nah, boleh dibacain. Panjangnya berapa lebarnya? Panjangnya 17 cm, lebarnya 11 cm, tingginya 5 cm. Jadi hasil dari volume ruang balok berapa tadi? 765 cm. Oke, 765 cm. Kalau volume cairnya berapa? 800 ml. Oke, jadi hasil antara volume cair dengan volume bangun ruangnya mirip apa enggak? Mirip. Lalu kesimpulan dari diskusi kalian apa? Antara volume bangun ruang balok dengan volume lain yang masuk ke wadah balok hampir mirip atau Oke, sama. jadi volume bangun ruang balok dengan volume cair yang masuk ke dalam wadah mirip. Tadi kami sudah 765. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Nah, pembelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini bisa kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian kepo mau tahu kira-kira volume gelas yang ada di rumah kalian itu berapa, bisa kalian ukur pakai gelas ukur. Berapa kira-kira bisa cuma 400 ml atau bahkan 200 ml bisa. Nah, jadi pembelajaran hari ini tuh kalian bisa mengukur volumenya. Kalau kalian bisa mengukur volumenya itu dengan benar sesuai, kalian bisa mengukurnya dulu nih, kira-kira tabung ini berapa, volumenya berapa, pakai rumus yang sudah diajari tadi. Lalu kalau diisi air berapa, apakah hasilnya mirip atau hasilnya justru berbeda. Kalau misalkan hasilnya berbeda, mungkin ada perhitungan yang salah yang kalian lakukan. Nah, ibu mau tanya nih, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi ya barusan, ada yang masih ingat nggak rumus volume balok itu apa? Balok, ada yang mau angkat tangan? Boleh? Rumus volume balok. Oke, P kali L kali T, betul. Tepuk tangan dulu dong. Kalau rumus volume kubus, ada yang tahu? Pernah mau? Ya, boleh. Apa? Rumus volume kubus. SKS. SKS.
S-nya. Ada 3. Ada 3. S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sampai sini sudah bisa dipahami. Kalian tadi eksperimen keren, bisa menghitung garis ukurnya berapa milinya sudah bisa, sudah keren. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah mau istirahat? Oke, sebelum istirahat, berarti kita sama-sama bilang alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan. Sekian video pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.